Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali di setiap Sabtu sore Kak Soni bersama dengan Radio Muslim dan Niaga TV bersama-sama di hadapan para adik-adik semuanya melangsungkan program rutin kita, yaitu tahsin tilawah anak dan remaja, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan makra kita pada Quran surah At-Takwir. Dan kemarin sampai ayat 12 ya. Kita lanjutkan mulai dari ayat 13. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, dimanapun adik-adikku semuanya berada. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan murojaah terlebih dahulu. Dan murojaah kita nanti adalah Quran surah Al-Qadr sampai dengan Quran surah At-Takatsur. Dan setelah itu kita masuk pada materi At-Takwir, Quran surah At-Takwir, ayat 13 sampai pada ayat, ya nanti sekitar 6 ayat setelahnya ya. Berarti sampai pada ayat 17. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, di sesi yang ketiga, adik-adik semuanya bisa menyetorkan hafalan atau bacaannya nanti di layanan telepon kami di 0852 9334 8887. Adik-adikku semuanya bisa menyetorkan hafalan atau bacaannya, terkhusus pada umumnya pada juz amma, terkhusus pada makra yang kita pelajari, yaitu Quran surah At-Takwir. Baik, adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sebelum masuk pada materi yang baru, kita murojaah terlebih dahulu pada Quran surah Al-Qadr sampai dengan Quran surah At-Takatsur. Kita mulai dari bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Quran surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Quran Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Quran Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Quran Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Terakhir murojaah kita Quran surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Taib. Itulah tadi adik-adikku sekalian murojaah kita Quran surah Al-Qadar sampai dengan Quran surah At-Takatsur. Sekarang kita masuk Quran surah At-Takwir. Kemarin kita sudah pelajari dari ayat 7 sampai dengan ayat 12 ya. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-13. Adik-adik semuanya bisa mempersiapkan mushafnya untuk kita bisa bersama-sama belajar dan menirukan di rumah masing-masing ya. Hasani akan baca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. Ya, sampai ayat 12. Sekarang kita akan coba bersama-sama pelajari Quran surah At-Takwir ini dari ayat 13 ya. Ayat ke-13. Kurang lebih nanti sampai ayat 17 atau lebih ya. Yuk kita bersama-sama dari ayat 13 kita baca berulang-ulang ya, terulang-ulang di situ dengan beberapa paket-paketnya. Paket 1 tentunya ada 3 ayat di sini untuk mempermudah kita hafalan mungkin atau menghafalkan iramanya. Kita coba di ayat 13.
Wa idzal jannatu uzlifat. Ada kalimat wa idza lagi ya. Ada wa idza. Di situ ada 3 huruf yang sifat hurufnya saling bertentangan. Ada waw itu tawasud, hamzah kasrah itu syiddah, ada dzal itu rokhawah. Ada dzal wa idzal kan begitu ya. Ada alif lam qamariyah. Ja harus dibaca jahar dia jelas. Jangan wa idzal jan ya, ada unsur s-nya ini. Ini identik dengan huruf-huruf yang memiliki sifat hamz. Kalau hamz memang begitu bacanya, jan begitu ya, misal. Tapi di sini bukan masuk hamz, tetapi dia masuk jahar. Jan, begitu ya. Nanya itu ada gunnah musyaddadah. Ada dengung karena sebab tasydid. Tu tak marbutah, dan dia kebetulan hidup. Kalau hidup ya berarti dibacanya hamz ya. Jannatu uz. Hati-hati ada di sini. Setelah hamzah qat'iyah ada huruf zai. Itu jangan dibaca wi atau ujlifat atau ujlifat. Nah, kita sering dengar ini bacaan seperti ini ya. Harusnya bagaimana? Zai ya. Sifatnya memang rakhawah dia. So, agak terseret gitu ya. Za. Tentunya juga hamz. Uzlifat. Fat di situ ada ta maftuha sebagai sukun arid dan bacanya setengah harokat ya. Lifat, fat ada efek bunyi setelahnya. Wa idzal jannatu uzlifat, begitu. Yang jadi perhatian di situ adalah zai sukun. Yang jadi perhatian ya. Bukan ujlifat tapi begitu. Selanjutnya ayat 14 alimat ada a ya tawasud mat di situ. Nah, yang sering terjadi kesalahan di sini, adik-adik harus hati-hati ya, karena kita sering dengar bacaan yang seperti ini. Alimat ya, lamnya terbaca tasydid. Maka ini tidak diperbolehkan masuk dalam lahnun jali, dan di sini termasuk mengubah makna nanti. Jangan alimat atau alimat. Keduanya ini sama-sama nggak boleh ya, Dek. Alimat begitu ya, Adik sekalian. Alimat nafsum idgham bi gunnah. Ya. Dhammatain bertemu dengan huruf mim, dan di situ ada dhabtu berupa tasydid untuk mempermudah kita saja ya. Alimat nafsum, silahkan didengungkan atau digunakan sepanjang 2 sampai dengan 3 harokat. Ma-nya adalah mad jaiz munfasil. Ingat, mad jaiz munfasil ini memang boleh dibaca 2, 4 sampai 5 harokat. Namun bagi siapapun yang membacanya, kalau memang dari awal membacanya memang 2 harokat, ya 2 harokat seterusnya ya. Tapi kalau memang sudah membacanya 4 harokat misalnya, sudah 4 harokat terus. Nah, kita harus memiliki perhatian untuk adil dalam membaca Al-Quran. Alimat nafsum ma, gitu ya. Ahdarat. Nah, di sini ada kalimat yang memang sulit untuk diucapkan. Kebanyakan ahdarat.
do. Do itu bukan ya huruf do atau memiliki sifat istitalah ya, terhampar begitu ya, lidahnya memenuhi langit-langit mulut dan dititik beratkan pada sisi kanan dan sisi kiri lidah, menutup langit secara sempurna. Do, do, bukan do. Kalau do itu menitik beratkan di mana? Menitik beratkan di ujung lidah. Dorot, bukan do ya, tapi do. Kalau adik-adik bacanya do, nanti kalau dalam posisi fathah dia da, kasrah di, ya. Ke posisi dhammah du, posisi kasrah di, ya. Jadinya seperti itu nanti, bukan du tapi bacanya du, bukan di tapi bacanya di. Ini kalau tidak diperhatikan dengan baik. Makanya kalau dibacanya dorot, ya, dorot, do, menitik beratkan di sisi depan lidah. Nanti kalau dia kasrah jadinya di. Kalau domah jadinya du. Apa bedanya dengan huruf dal nanti ya? Sama. Maka karena dia memiliki sifat isti'la, yaitu terangkat lidahnya, dan dia juga memiliki sifat istitalah, ya, ada terhampar dia lidahnya menutupi langit-langit mulut secara sempurna. Dia dititik beratkan pada sisi kanan dan sisi kiri lidah, menempel ke langit-langit mulut itu ditekan sisi kanan sisi kirinya. Bo, bukan do. Kalau do sisi beratnya di mana? Di depan. Ini ya yang jadi perhatian adik-adik, harus diperhatikan di sini. Dorot, bukan dorot. Nah, begitu. Terus selanjutnya di ayat yang ke-15, fala uqsimu, fala, fanya rakhawah, lanya dia memiliki sifat tawasud dan di sini hukumnya mad jaiz munfasil. Lanya silakan dibaca panjang. Dia di sini uqe, ya, uqsi, ya, jangan dibaca uqo, ya, tidak boleh di sini adik-adik semuanya. Dia juga boleh dibaca uqo. Kalau uqo ada ko-nya, ini sebagian para qura mengklasifikasikan kesalahan ini masuk pada kesalahan yang berat. Kenapa berat? Ya karena dia ada unsur hamzah qat'i yang disukun. Uqo, maka ada o-nya kan berarti ada hamzah qat'i yang sukun. Maka nggak boleh ya. Fala uqsi. Nah, begitu bacanya. Qalqalahnya surah uqsimu, ya, bil alif lam qamariyah, khunnas, khunnya yang gunnah musyaddadah yang sedikit panjang 2-3 harokat ya. Maksudnya gunnahnya, nasnya ini tidak boleh panjang. Ada di sebagian orang bacanya begini. Fala uqsimu bil khunnas. Mungkin terpengaruh bacaan Quran surah An-Nas mungkin ya. Paling nggak boleh panjang ini. Khunnas, pendek saja. Ya, Kak Sony akan coba ulang kembali. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat
Fala uqsimu bil khunnas. Nah, begitu. Langsung di ayat yang ke-16. Al-jawaril kunnas. Al di sini ada hamzah wasal. Hamzah wasal ini terbaca fathah bila mana dia berhadapan dengan lam sukun. Pasti bacanya fathah. Ya. Ini dalam tajwid ada cara baca hamzah wasal. Jadi ada beberapa. Kalau dibaca sukun, maka huruf yang ketiga setelah huruf sukun, kalau dibaca kasroh, huruf yang ketiga setelah huruf yang kedua sukun, misal kasroh, maka dibaca kasroh. Kalau huruf yang ketiga setelah sukun fathah, maka dibaca kasroh. Huruf ketiga dhammah setelah sukun, maka hamzah wasal dibaca dhammah. Dan apabila setelah hamzah wasal ada lam sukun, maka hamzah wasal pasti di awal kalimatnya dia dibaca fathah. Dan di sini bacanya al-jawa, al-ja, ya, ja syiddah dia, dan dia juga dalam keadaan jahar. Jawa tabi'i ril alif lam qamariyah kunnas. Nah, di sini ada kun ya. Kun. Adik-adik harus hati-hati, bukan unnas, bukan u, tapi ku. Kak Soni ulang ya. Bukan u, tapi ku. Kunnas. Kun. Adik-adik semuanya harus hati-hati di sini ya. Jangan membaca dengan cara tebal, tafkhim, atau dengan cara isti'la, terangkat lidahnya. Tapi harus istifal, lidahnya turun. Al-jawaril kunnas. Wal laili, wal alif lam syamsiyah ya. Laili madlin. Idza, i-nya syiddah, za-nya rakhawa. Idza as. Nah, di situ setelah hamzah qat'i i-nya, setelah dzal ada ain dan ain kembali. Bukan as tapi as. Wal laili idza as. Begitu ya. Terus di ayat yang ke-18 was-subhi. Nah, ini adik-adik yang jadi perhatian di sini huruf shad dia harus dalam keadaan tafkhim dalam kondisi apapun. Tafkhimnya semakin jelas tatkala dia dalam kondisi fathah atau dhammah. Dan kebetulan di sini adalah dhammah. Bukan dibaca was-subhi, tapi lidahnya diangkat ya. Bukan wasu atau wasyu, tapi sad. Wasubhi qalqalah sughra. Wasubhi idza tabi'i tanaffas. Hati-hati. Kak Seni pernah dengar ada yang baca gini. Idza tanaffas. Idza tanaffas. Ini nun tidak ada tasdid. Idza tanaffas. Mungkin dia terpengaruh pada ayat yang lain ya. Idza tanaffas. Sinnya dibaca tipis saja atau istifal dengan kondisi lidah turun ke bawah. Hasilnya coba akan ulang dari ayat 16, 17 sampai dengan 18. Al-jawaril kunnas wal laili idza as.
Was-subhi idza tanaffas. Nah, begitu ya. Coba Kak Sani akan ulang dari ayat 13. Pendek-pendek ini ya. Enggak apa-apa. Malah lebih cenderung lebih mudah karena nafasnya lebih mudah untuk diatur. Kita coba dari ayat 13 sampai dengan 18. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Nah, sementara sampai ini dulu adik-adik semuanya. Ya, kita sapa adik-adik. Kalau misal ada yang mau menelpon, kami persilahkan. Secara umum di juz amma, secara khusus pada Quran surah At-Takwir yang sudah kita pelajari. Ya, dari ayat 13 sampai dengan ayat 18. Silakan secara khusus adik bisa menyetorkan bacaan Quran surah At-Takwir yang sudah kita pelajari bersama-sama di layanan telepon kami di 0852 93348887. Sepertinya ada yang sudah masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Oh, adik. Oh, Kakak Rehan ya ini ya. Kalau tidak salah, kemarin Kakak Rehan sempat setoran juga ya. Iya, Kakak Rehan ini kan masuk kelas 1 ya, kelas 1 SMP kan ya? Alhamdulillah. Adik, Kakak Rehan mau baca surat apa ini? Surah Al-Ma'un, Ustaz. Al-Ma'un. Boleh, silakan. Mulai dari isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bagus, alhamdulillah. Adik Kakak Raihan ada beberapa koreksian. Boleh Kak Soni koreksi ya? Kakak Rehan untuk bacaan isti'adzah coba. A'udzu billah. Jangan sampai a'udzu bil. Zunya agak ikut sedikit tuh. Coba diulang lagi. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih zu ya. Zu. Coba ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Lu, atas bawah ya maksudnya. Lu. Coba adik Rehan, Kak Rehan diulang. Lu. Untuk huruf hijaiyah zainya saja. Zalnya saja. Lu. Za, zi, lu. Kurang sedikit lagi. A'udzu. Lu. Lu. Jadi masuk ke huruf zal dulu. Lu. Baru masuk ke dhammah.
Zu. Zu. Bukan Zu. zu. Coba diulang lagi. Zu. A'udzu. Kurang sedikit lagi ya. Zu. A'udzu. Karena di sini kedengarannya masih zu ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Kakak Rehan untuk bacaan ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi. Kurang tipis lagi. Fadzalikal ladzi. Diulang sekali lagi ayat 2. Fadzalikal ladzi. Bagus seperti itu ya. Terus untuk huruf shad di sini. Fawailul lil tidak perlu menggerakkan bibir. Kalau menggerakkan bibir nanti kedengarannya gini. Fawailul lil tapi begitu ya. Tidak perlu menggerakkan bibir maju ke depan. Karena ini fathah. Musallin. Coba ulangi. Fawailul lil musallin. Ya. Ya, Pak. Nanti Kakak Rehan bisa dilihat kalau pengucapan huruf shadnya itu dilihat di cermin. Kalau saya kok mengucapkan huruf shadnya kok sambil agak manyun sedikit, maka ini kurang tepat. Musallin, tapi begitu ya, bukan musallin, tapi musallin. Bukan so. Bukan so. Contoh seperti itu. Barakallahu fikum. Secara keseluruhan sudah bagus, sudah baik. Semoga Allah berikan kemudahan bagi Kakak Rehan untuk selalu belajar membaca Al-Quran, memperdalami maknanya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kakak Rehan ya. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu tadi Kakak Rehan ya, kelas yang baru mau masuk kelas 1 SMP dari Palembang. Ya, dari Palembang kelas 6 nih. Berarti ini udah lulus ya. Udah lulus masuk di kelas 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku sekalian, kita masuk di penghujung acara ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan praktekkan sekali lagi. Ya, kita cukupkan sekian ya. Untuk para penelpon, mohon maaf adik-adik sekalian. Untuk para penelpon kita cukupkan sekian dulu. Dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan Quran surah At-Takwir dari ayat 1 sampai dengan ayat 18 ya. Mari kita bersama-sama baca dari bacaan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس
Al-jawaril kunnas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Ya, kita tadi sampai ayat ini ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ayat 19 dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.